Aku lihat di sini wes Namo sayang adik budaya, namo budaya. Selamat pagi anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Sang Triratna dan Sang Triratana. Ketemu kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meditasi. Apa sih meditasi itu? Kemudian bagaimana cara melaksanakan meditasi? Kemudian apa yang perlu dipersiapkan dalam melakukan meditasi? Tentunya anak-anakku semua sudah tidak asing lagi kan dengan meditasi, karena setiap kita melakukan puja bakti kita selalu diakhiri dengan meditasi. Coba kita lihat pengertian dari meditasi. Nah, salah satu ajaran Sang Buddha yang sangat mendasar adalah meditasi. Kata meditasi ini dipergunakan sebagai sinonim dari samadhi. Pengertian dari meditasi itu sendiri adalah pemusatan pikiran atau mengkonsentrasi pada suatu objek. Kemudian ada berbagai macam manfaat dari meditasi. Yang pertama adalah menjadikan badan ini atau tubuh kita menjadi rileks, tidak gerusa-gerusu. Kemudian kita dapat berpikir dengan jernih, begitu, tidak banyak bernegatif thinking dengan orang lain. Kemudian kita mengatasi kebingungan. Ini bagi anak-anak yang sering bingung dengan mata pelajaran yang tidak dipahami. Nah, kita usahakan untuk bermeditasi sejenak untuk menenangkan pikiran kita. Jadi nanti kita bisa tanya kepada teman-teman kita agar kita dapat paham dalam mempelajari materi tersebut. Begitu. Kemudian mengatasi persoalan, mendapatkan kepercayaan terhadap diri, mengatasi rasa takut dan keraguan-raguan untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang kacau. Berikut adalah manfaat dari melakukan dari meditasi. Kemudian apa saja persiapan yang perlu dilakukan ketika melakukan meditasi? Ada tiga yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah guru, tempat, dan juga waktu. Guru di sini bukan guru agama atau guru agama Buddha, bukan guru mata pelajaran lainnya, tetapi guru di sini adalah seseorang yang paham benar tentang pelaksanaan meditasi. Biasanya meditasi ini dipimpin atau dipandu oleh seorang biksu atau juga biksuni. Kemudian tempat di sini adalah tempat yang jauh dari keramaian dan biasanya berada di wihara, di kuti, begitu, dan di tempat-tempat sepi yang lainnya agar nanti konsentrasi kita tidak terganggu ketika melakukan meditasi. Untuk selanjutnya adalah waktu. Waktu di sini juga perlu dipertimbangkan. Jadi tidak sewaktu-waktu kita bisa melakukan meditasi, ya sebenarnya bisa, tetapi untuk lebih baiknya itu melakukan meditasi itu di pagi hari dan juga di sore hari. Di pagi hari pun itu sebelum jam 4 atau sesudah jam 4. Kemudian di sore hari sekitar pukul 6, pukul 5, pukul 7. Nah, ada berbagai macam posisi dari meditasi, yaitu ada meditasi duduk, misalnya dengan duduk bersila, badan tegak, rileks, sebaiknya tidak bersandar pada dinding atau sandaran lainnya, mata dipejamkan, hati tenang, dan pikiran dipusatkan. Kemudian posisi berdiri seperti yang Bapak pada gambar ini. Posisi berdiri ini bisa dibaca sendiri, berdiri dengan kaki sedikit renggang, kedua tangan di depan dada, tangan kanan memegang tangan kiri, begitu. Kemudian berjalan. Meditasi berdiri disebut Chankanana. Meditasi ini dapat dipraktikkan dengan beberapa cara, antara lain dengan berjalan dengan menghitung langkah kaki, berjalan dengan menyadari langkah maju mundur, kiri kanan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah meditasi berbaring. Nah, posisi berbaring ini seperti posisi ketika Sang Buddha parinibbana di Kusinara. Nah, berbaring dengan posisi tubuh miring ke kanan seperti posisi tubuh Sang Buddha ketika parinibbana, ya kan. Kemudian objek meditasi, ada berbagai macam objek meditasi. Yang pertama, 10 wujud benda kasina, bisa dibaca sendiri antara poin A sampai poin C. Kemudian 10 wujud kekotoran asubha, ini dari poin A sampai poin C. Kemudian ada macam-macam perundangan atau anusati. Kemudian 4 keadaan atau 4 apamanya. Kemudian 1 perundungan terhadap makanan yang menjijikkan atau ini yang disebut dengan ahara. Begitu. Kemudian 1
analisis terhadap keempat unsur yang ada di dalam badan jasmani, yaitu unsur panas, dingin, gitu. Kemudian 4 perenungan tanpa materi atau rupa. Kemudian setelah kita memahami benar tentang meditasi, kemudian apa sih tujuan dari meditasi itu? Nah, tujuan dari meditasi ini salah satunya adalah tujuan dari samatha bhawana. Ini tujuannya untuk mengembangkan batinnya, bertujuan untuk mencapai ketenangan. Dalam samatha bhawana, batin terutama pikiran terpusat dan tertuju pada satu objek. Oleh karena itu, pikiran tidak berhamburan kemana-mana dalam segala penjuru. Kemudian kita bisa menghadapi berbagai tantangan batin yang dapat dinilai masalah menyeluruh. Begitu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut beberapa poin tentang meditasi. Semoga anak-anak kepaham. Jika ada hal yang perlu ditanyakan bisa japri ke Ibu nanti. Sekian, nama saya Adi Budaya, nama budaya.